Nah ini Kang, part-partnya udah tersedia semua. Coba saya rakit-rakit ya, cuman pelan-pelan aja biar lebih maksimal. Di sini ada tabung. Untuk tabung ini sekedar pengetesan ya, karena rekan saya di sana udah tersedia untuk tabungnya. Dan kebetulan tabung ini kapasitas anginnya 350 cc, OD-nya OD 60. Kalau misalkan saya hitung jengkal, paling ada 1 jengkal lebih nih. Terus nanti black lava ini menggunakan regulator knockdown semacam ini. Dan ini regulatornya ya. Nanti kalau misalkan ini udah beres, berhubung ini nanti tanpa tabung, bisa dibongkar ulang. Nih, macam ini regulatornya. Regulator ini saya udah tersetting, kalau nggak salah kemarin itu outputnya saya kasih di 2000, karena rata-rata banyak yang saya kirim-kirim regulator outputnya beda-beda, ada yang 1600, 1800 tergantung permintaan nanti. Kebetulan berhubung ini nanti tidak pakai plenum, saya coba di output 2000 aja. Ini chamber ini udah saya tersetting, bukan standar lagi, udah saya presisikan di antaranya langkah hammernya, ventil palep udah saya poles-poles, terus perpaduan pair udah saya seimbangkan juga biar nanti setiap persotnya itu tidak geber. Kalau misalkan nggak konsisten, walaupun regulatornya stabil, terus ininya nggak bener, tetap aja itu ada semacam sedikit boros ya, kemungkinan boros karena kalau misalkan nggak konsisten di antara dinding ventil palep sama ke chambernya itu ada sedikit kebuang-buang angin kayak gitu. Coba saya tes dulu ya sebentar. Ini saya tes dulu, kita kokang. Ini tangan satu sih. Oke, saya lanjut nih ya. Nah ini udah enak banget kalau nih, jadi enggak loncat-loncat, dia diam. Apalagi nanti kalau misalkan udah terisi angin di sini ya. Semakin banyak angin, semakin banyak, maksudnya ada tekanan angin gitu ya. Ini enggak ada tekanan angin aja udah kelihatan konsisten. Dan ini hand gripnya nanti saya pasangkan. Kalau ini udah saya bongkar ya. Dan kemungkinan juga ini enggak saya bongkar kembali, nanti langsung pasang-pasang aja. Terus di sini ada beberapa macam laras nih, diantaranya ini. Kebetulan ini udah beres-beres, nanti saya rapi-rapikan kembali. Ini tergantung permintaan nanti. Yang ini ada panjang 50, ini rata-rata kebanyakan untuk premium slug permintaannya ya, tapi tergantung permintaannya juga. Kebanyakan rata-rata 50, 55 ya, kalau 60 jarang. Tapi kalau misalkan mau 60 ya bisa juga. Soalnya laras yang saya proses itu setelah permintaan panjang baru proses alur gitu. Nah, kenapa laras pendek bisa pakai slug? Ya seperti itu. Setelah ada permintaan panjang baru proses alur. Sebentar, barangkali kelihatan ini ya. Tuh, untuk alurnya seperti ini. Terus nanti coba saya praktekkan hasil sodokannya ya. Hasil sodokan untuk rekomendasi slug itu laras seperti apa. Nanti biar agak-agak paham. Ini khusus yang belum paham aja. Nah, ini untuk masuk ke chambernya udah presisi. Ini khusus rakitan saya aja ya. Nanti kalau misalkan
mintanya standar biar agak-agak murah, ya maksudnya ngambilnya standar aja. Kalau misalkan kayak gini saya instruksikan, kalau misalkan mau rakit, itu wajib harus, kalau misalkan mau pakai popor kayu ya wajib ya ada chamber dulu lah. Terus kalau misalkan mau taktikal seperti ini ya harus punya chamber plus taktikal dulu. Nah seperti itu ya kalau misalkan mau rakit sama saya pribadi gitu, karena rakitan saya itu ya seperti ini, jadi biar maksimal banget gitu. Regulator juga macam kayak gini, itu ada yang ke knockdown dan ada yang tidak. Kalau misalkan maksudnya budgetnya agak minim dikit, nggak usah pakai ke knockdown. Terus serombongnya juga ini karbon tuh, karbon ya. Dan ini larasnya nanti coba saya pasang. Kebetulan ini untuk belusukan ya, Lava Air ini nih, Black Lava Air untuk belusukan. Larasnya panjangnya 40 cm. Kalau misalkan hitung jengkal paling ini ada 2 jengkal nih, 2 jengkal juga kurang, ini 40 cm. Terus di sini, oh ya, ini di sini ada stopper. Stopper ini nanti gunanya untuk magazin NBL. Berhubung ini saya sekedar tes aja, magazin NBL-nya juga belum ada. Nah, ganjalnya stopper ini kan terbuatnya dari dural juga nih. Saya pasangkan dulu stopper ininya, dibuka. Nah, nanti kalau misalkan udah ada magazin NBL 18 mili, ininya dicopot. Di sini ada baut nih ya, baut copot, nanti pasangkan stopper ini biar bisa pakai magazin NBL. Nanti disesuaikan aja biar lurus kayak gini nih. Nah, cara kira-kiranya ibaratkan ini dikokang ya, ini kokang. Kalau ini stopper ini emang udah pas, posisinya harus rapat ke bagian si chamber ini. Ini kayak gini nih. Nah, ini biar tujuannya biar oglek, ditusuk mimis itu kan di sini. Nah, di sini nih ada o-ring nih ya, o-ring nanti terbentur dengan si dinding ini. Kalau misalkan ininya enggak ngepres kayak gini, nanti biar disesuaikan aja. Kalau misalkan kurang ngepres, nanti dipundurin sedikit-sedikit. Tapi posisi lurus aja udah presisi kayak gini nih. Oke, coba sebelum saya pasang regulator ya. Oh iya, di sini ada pengisian nih, pengisian. Nanti kalau misalkan ini dicopot, posisinya mau ngisi tanpa regulator juga, pakai ini bisa. Ini juga saya buatkan nih. Ini kalau misalkan udah kayak gini udah bisa diisi anginnya nih. Nanti kalau misalkan mau isi pasang aja. Kenapa nggak bocor? Karena gini ya. Di sini kan ada dinding tonjolan sedikit nih, yang ini ya. Nih. Ada tonjolan dinding sedikit. Di sini ada o-ring. Jadi walaupun ininya tidak terbentur, si ventil palepnya tidak terbentur, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan isi angin, ini si palep ininya jadi bisa buka sendiri karena ada tekanan angin. Ini pengisiannya seperti ini, adapter pengisian maksudnya ya. Ini terbuatnya dari stainless juga nih. Nah, ini regulatornya ini nih, dratnya juga
Nih banyak banget dratnya ya tuh. Kalau dulu sebelum ada regulator KD Gen 2 seperti ini, saya juga pernah buat. Jadi regulator itu kan macam-macam ya, ada yang 300, 350, 400. Kalau regulator fine ball ya. Nah, regulator yang seperti itu bisa dibikin ke knockdown. Cuman rata-rata dratnya ini ya, dratnya ini nih seperti ini. Kalau ini kan stainless ya. Dratnya ini rata-rata kalau regulator biasa dipaksakan dibikin ke knockdown, dratnya itu sedikit, paling ada 2 atau 3 drat. Saya juga udah pernah bikin ya sendiri, cuman khawatir dratnya sedikit. Takutnya kan tabung ini berat, terus terisi angin juga, takutnya nggak kuat di drat. Soalnya saya udah pernah ngalamin juga, sering buka-buka dan akhirnya ada sedikit keausan. Walaupun di sini ada o-ring ya, o-ring itu untuk sekedar menahan angin. Kalau drat ini untuk menahan beban. Sedangkan tabungnya kan agak berat, apalagi yang 500 cc gitu. Nah, yang dikhawatirkan kalau dratnya nggak kuat, terus takutnya tetap nanti loncat. Ini jangan main-main ya. Ini hitungannya kalau misalkan PCP itu hitungannya PSI. Kalau pengen enak sekalian ya semacam ini. Menurut saya ya, biar agak mahal sedikit-sedikit, tapi unit kita bisa langsung pakai. Maksudnya lebih maksimal lah gitu ya. Jadi biar tidak oprek-oprek lagi. Oke, coba saya tes ya. Nanti coba saya settingkan ini di 14 green dulu. Ini Laras Premium Slug, rekomendasi slug. Nah, caranya kalau misalkan Laras yang udah rekomendasi slug itu seperti ini. Coba saya masukin slugnya ya. Masukin slugnya, terus di sini saya ada fiber, terus diganjal ini pakai kertas biar tidak luka untuk alurnya, terus disodok. Nah, kalau misalkan Laras rekomendasi slug ini enak banget nih. Set, kita dorong itu enak banget, jadi enggak keras. Nanti tahu-tahu di ujung nih, di sini ada cuk, saya udah sesuaikan. Dan hasil guratannya seperti ini. Nanti lebih tahunya tentunya saya tes akurasi, karena kadang-kadang hasil sodokan bagus, hasil guratan ini kan bagus nih ya, hasil guratan. Nggak tahu juga kan akurasinya seperti apa. Kalau misalkan bagus tidaknya akurasi bukan dari sodokan ya, bukan dari guratan, nanti hasil tes aja. Coba saya mulai rakit-rakit ya. Yang pertama coba pasang hand grip dulu. Ini pakai kunci L4 kalau nggak salah. Nih, bautnya masukin dulu di sini biar tidak resol ya. Terus langsung masukin ke sini. Nanti kalau misalkan mau belajar rakit-rakit seperti ini, jangan cepet-cepet, jangan gurung-gusuh, biar hasilnya bagus, terus barangnya tidak lecet-lecet. Nih, setiap baut harap diperhatikan, ini sudah cukup kuat ya. Terus di sini saya pasangkan regulator. Coba kasih anti karat dulu. Nah, enaknya regulator ini seperti ini.
Nanti ini extensionnya coba saya buka dulu. Nah, ini regulatornya udah saya pasang. Terus di sini ada baut pembuangan angin. Ini hanya pengecekan aja ya. Siapa tahu di markas lupa karyawannya. Nah, ini juga kurang. Udah saya kencengin. Terus kalau misalkan mau rakit-rakit sendiri nih, baut-baut ini nanti tolong dikencengin. Terus kalau misalkan di saat dilipat magnetnya ke bawah, karena ada sebagian saya kirim chamber plus taktikal, terus magnet ininya ke bawah, entah itu magnet yang di belakang atau di depan. Nah, kenapa dari sana dari kita nggak langsung dipatenkan? Karena di sini ada baut-baut gitu ya. Nah, ini nanti dikasih lem aja dikit, dikasih ditetes lem power blue. Ini dicopot dulu magnetnya lalu dipasang seperti itu. Nah, ini juga kan belum saya benerin ya. Ini dari sana dari markas. Ini tinggal dikendorin, nanti dilurusin untuk sandaran jempol seperti ini. Udah beres. Terus coba saya pasang reel. Pasang reel dulu ya, pakai kunci L5. Ini walaupun bautnya satu, karena di sini udah dipresisikan, jadi dia enggak oglek ke kanan atau ke kiri. Nih udah dipresisikan, ini cukup satu aja bautnya. Coba langsung saya pasang ya tabungnya ya. Ini kokang dulu karena ini posisinya kan enggak ada angin. Terus di tabung ini udah terisi angin ya. Ini kokang dulu, nanti coba saya pasang. Oke, udah terisi ya. Ini saya isi angin dalam keadaan tabung dilepas tanpa ada chamber. Isiannya di 2900. Ini paling ada 2600 ya. Karena dari tabung ini kebagi sebagian ke bagian chamber ini, jadi ini agak berkurang. Nah, ini udah aman. Nanti kalau misalkan kita buka tabung, sebentar ini saya cek dulu outputnya. Kebetulan ini kan saya setting di 2000 ya. Terus di sini kalau misalkan ada lebih-lebih dikit di output manometer, kadang manometer itu ada kurang dikit, ada lebih dikit, nggak tepat banget. Tapi untuk pengetesan regulator saya pakai digital. Nah, ini berhubung angin di atas outputnya ini 2000, jadi posisi angin itu tidak ngembos langsung keluar. Tapi kalau misalkan tabung ini di bawah output, ketika ini dilepas, nanti si angin ini langsung keluar. Jadi hati-hati ya kalau misalkan ibaratkan kita habis hunting tapi anginnya di atas output, tetap ada angin di bagian chamber.
Yang saya khawatirkan di sini ada slug, ditembak masih bisa loncat gitu ya. Terus untuk larasnya, ini sekilas aja ya. Ini kan barusan saya bubut nih. Ini kalau bubut laras itu saya selalu dibawakan chambernya, karena biar presisi. Nah ibarat gini nih, ini diputer-puter dikit aja dia masuk, karena ini sangat presisi. Tuh nongol ya, itu teman-teman ya. Terus untuk kedepannya nih agak nongol dikit ya. Nanti kan ini pakai komposit DWM, jadi posisinya ini ngepas nanti. Kalau posisi dilipat kayak gini, sebentar ya, nih. Oke, sebentar maghrib ya. Nih, kalau misalkan dilipat kayak gini, ini masuk tas gendong, ini masih bisa masuk. Nanti kalau misalkan ini udah bagus akurasinya, nanti saya pasang serombong. Oke, kita hitung jengkal aja ya. Ini paling ada 1 jengkal ya, 2 jengkal setengah. Nah seperti ini ya. Sebentar, kita maghrib dulu ya. Kalau misalkan ada permintaan laras ya, ibaratkan rekan-rekan ngerakit sendiri, saya sarankan untuk proses laras mau pendek-pendekan, jadi seperti ini. Ibaratkan kita order chamber plus taktika, rakit-rakit sendiri seperti ini ya, seperti ini ya, rakit-rakit sendiri seperti ini. Terus udah beres nih, mau proses laras, saya sarankan udah terpasang tabung. Kalau misalkan pengen pendek-pendekan ya, udah terpasang tabung, udah terpasang regulator atau ada tambahan plenum. Kebetulan kalau ini nggak pakai plenum. 2 unit ini rencananya untuk belusukan. Kalau belusukan itu nggak nyanggong. Kalau misalkan ada sanggongan ya nyanggong, kalau pakai belusukan juga enak, jadi nggak terlalu panjang pendek. Cuman nanti saya larasnya disesuaikan, walaupun pendek nanti saya sesuaikan alurnya, kemungkinan antara loading terus land grab terus ada cuk-cuknya kayak gitu. Jadi panjang pendek ya nggak masalah. Dan ini juga belum tentu bagus, nanti saya tes kalau misalkan udah layak, kemungkinan saya berangkatkan. Jadi kalau misalkan mau proses laras, bikin unit-unit sendiri kayak gini ngerakit ya, posisi laras itu harus sejajar ya, kalau bisa sejajar atau lebih dikit kayak gini, sejajar. Nah kalau misalkan laras di bawah tabung misalkan segini ya, nanti begitu tanpa peredam, akurasinya jauh lompatnya. Nggak tahu kenapa, pokoknya faktanya seperti itu. Kemungkinan menurut saya pribadi ya, kalau misalkan dia keluar selugnya, jadi agak terhambat di bagian tabung ini. Nah kalau misalkan di ujung tabung ini, kemungkinan ini bebas hambatan. Seperti itu kayaknya ya. Yang saya alami ya seperti itu kalau misalkan buat laras nih ya. Terus emang pakai peredam itu emang enak lah ya, kebantu dengan peredam. Nah begitu tanpa pakai peredam, ini akurasinya lompatnya sangat jauh seperti itu. Jadi kalau misalkan mau pendek-pendekan, setelah rakit baru permintaan laras. Kalau misalkan ada permintaan laras dari saya, nanti saya sesuaikan. Nanti diukur aja kira-kira masuk ke chamber sama ke ujung berapa senti. Kalau ini kebetulan 40 cm, ini untuk gambaran.
entah itu nanti pakai Lapa Extra Big atau Goblin 40 ya segini kurang lebih. Tapi kalau misalkan tabungnya 500 cc jadi agak maju segini sedikit. Kemungkinan ya 43 ya bisa ya. Tapi kalau Goblin sistemnya kan pakai adapter sistem belah. Jadi agak maju. Kemungkinan ya 40 masih bisa untuk tabung 350 cc. Kalau tabung komposit kayaknya masih pas-pas aja, semacam DWM ya di 470 cc ini masih rata, ukuran laras 40 cm. Terkecuali tabungnya yang 300 cc DWM nanti segini. DWM itu kecil banget. Untuk laras 35 atau 37 kemungkinan pas. Oke, coba saya langsung pasangkan aja larasnya. Nanti di video selanjutnya saya perlihatkan tes akurasinya. Untuk videonya saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.